Saya buatkan video ini untuk menjawab pertanyaan yang ada di dalam grup saya, linknya ada di bawah ini, bahwa di dalam grup itu ada yang bertanya, tolong medarkan cara agar terhubung dengan jagat gede atau jagat raya. Karena sesungguhnya diri kita ini adalah jagat alit atau jagat kecil. Alam semesta adalah jagat raya. Bagaimana agar kita bisa terhubung? Sebenarnya pertanyaan ini lebih tepatnya itu bagaimana kita bisa berkomunikasi. Kalau saya menangkapnya, maka akan saya jawab, saya bedarkan menurut ajaran sedulur papat Kalimopajar. Bahwa di dalam ajaran sedulur papat Kalimopajar, selama kita di dalam kandungan dan sebelum kita berada di alam kandungan dan setelah kita lahir saat ini, disadari ataupun tidak disadari, dipelajari ataupun tidak dipelajari, dimengerti ataupun tidak dimengerti, pada hakikatnya, pada kenyataannya, kita itu terhubung dengan jagat raya. Yang jadi permasalahan, yang jadi persoalan itu adalah diri kita sendiri melupakan hubungan ini. Diri kita sendiri menjauhkan dan melupakan bahwa kita itu terhubung dan terikat oleh jagat raya. Di dalam ajaran serupa bahwa terbentuknya jagat raya itu dibentuk oleh sedulur papat. Pertemuan antara spirit ibu bumi, di mana dia memiliki spirit material, bertemunya dengan spirit sang yang Bopo Akoso yang memiliki spirit dari jiwa. Ini bisa bertemu, bisa bergerak, digerakkan oleh kekuatan yang namanya Komo Joyo dan Komo Tani. Kekuatan Komo ini yang menggerakkan. Akhirnya nyampe bertemunya sperma dan sel telur. Setelah sperma dan sel telur, di situ di video juga udah saya jelaskan juga bahwa apa yang di ini dulu nyampe kita terlahir saat dari perjalanan itu kita nyampe sekarang, kita masih menyatu dan terikat. Kita tidak terpisah, kita terhubung, kita tidak terputus. Bukti kalau kita masih terhubung dengan jagat raya, bahwa kita masih terikat dengan jagat raya, pagi dan siang saya masih mengalami fenomena itu. Kita juga masih mengalami fenomena pergerakan angin, kita juga masih mengalami fenomena hujan, kita juga mengalami fenomena yang berjuta-juta bahkan bermiliar-miliar fenomena hasil gerak dari jagat raya. Seperti yang sudah ditemukan oleh nenek moyang kita di dalam sedulur papat Kalimopajar, bukti kalau kita masih terikat, ada ikatan bahwa kita itu tidak terpisah, kita itu tetap terhubung dengan jagat raya. Di situ ada paham yang menjelaskan tentang hukum karma, hukum sebab akibat,
Kalau kita berbuat baik, kita akan mendapatkan baik. Kalau kita berbuat jahat, kita akan mendapatkan kejahatan. Itu adalah salah satu bentuk energi dari sangkan Parane Dumadi yang merupakan kekuatan keadilan. Ada salah satu yang menyebutkan bahwa dia yang maha adil. Terserah dari sudut pandang apa, tapi saya menjelaskan bahwa ini kekuatan bukti kalau kita masih terikat atau masih menyatu atau masih terhubung dengan jagat raya, di mana di dalam pemahaman hukum sebab akibat atau hukum karma ini itu berlaku kepada siapapun, binatang, tumbuhan, siapapun. Itu juga berlaku setelah kita sudah meninggal menjadi arwah, dan arwah ini saya tidak bisa mampu kembali ke sangkan Parane Dumadi, masih terikat dengan hukum ini, hukum karma. Hukum karma ini mengatur sampai 7 lapisan, 7 dimensi. Jadi mau sadar ataupun tidak sadar, mau mempelajari atau tidak mempelajari, tetap terikat di dalamnya. Bahkan yang mau mengakuinya ataupun enggak, tetap. Jawabannya seperti ini. Itu jawabannya dan itu faktanya. Yang jadi pertanyaan dari teman kita, saudara kita yang ada di dalam grup, bagaimana kita bisa terhubung? Itu karena kita itu sudah melupakan sedulur papat kalimo pancer yang ada dalam diri kita. Kita tidak mengenali dan mengetahui jagat pribadi diri kita, dan kita cenderung asik dengan diri kita, dan kita terperangkap di dalam cokro manggilingan, berputar-putar di situ aja, tidak mengerti mana pintu keluarnya. Dengan seperti itu maka kita semakin melupakan, semakin jauh, semakin tidak mengenali, karena kita semakin lupa dan tidak percaya lagi, dan bahkan menganggap bahwa jagat pribadi itu hanya omong kosong, jagat pribadi itu hanya khayalan, nggak ada hubungannya tubuh kita ini dengan jagat raya. Itu bukti kalau kita itu udah melupakannya. Maka dari itu kita sendiri yang menjauh, kita sendiri yang tidak mau mengenal jagat raya, kita sendiri yang membawa diri kita ke dalam ranah jauh. Maka kita tidak akan bisa menerima kenyataan bahwa jagat raya ini sama dengan jagat pribadi, karena kita lupa, karena kita sudah melupakan sejatinya diri kita. Untuk terhubung, atau lebih tepatnya saya mengatakan terhubung itu udah pasti terhubung, tapi untuk bisa berkomunikasi, di mana saya sebagai jagat pribadi mampu berkomunikasi dengan jagat raya, saling berkomunikasi. Di dalam ajaran Sedulur Papat Kalimo Pancar, ini adalah ajaran, di situ dibahas tentang bahasan Putra Rama, bab tentang Putra Rama, jagat pribadi dan jagat raya. Menyadari kemanunggalan, menyadari penyatuan, dan kesadaran ini akhirnya menuntun kita untuk melakukan laku-laku
agar bisa kembali. Karena tidak ada kesadaran maka tidak ada laku. Makanya seperti yang tadi saya bilang, semakin menjauh dan melupakan. Karena ada kesadaran maka ada laku, berusaha mendekati. Di dalam Putra Romo, di mana diri kita jagat kecil itu adalah bagian dari jagat raya, dan kita terhubung untuk bisa berkomunikasi. Salah satu contoh bisa berkomunikasi seperti kejadian kakak saya itu mau hajatan, dan itu di musim penghujan. Akhirnya berbicara kepada jagat pribadi dan berkomunikasi kepada jagat raya bahwa besok akan ada hajatan, diminta untuk tidak diturunkan hujan ini selama tanda ini masih saya tanam, atau tanda ini belum saya ambil, maka ada diberikan tanda. Dan pada saat hari itu memang terjadi hujan lebat 1 kilometer mengelilingi. Jadi diameternya itu di rumah kakak saya hajatan 1 kilometer mengelilingi. Di luar itu hujan lebat. Rumah saya dengan kakak saya itu jauh, sekitar adalah 7 kiloan. Jadi pas istri saya mau berangkat dari rumah karena dia hajatan mau kondangan, sepanjang jalan ini selalu dia nepi nyari tempat untuk berteduh. Dia nunggu hujannya, karena hujannya lebat, dia jalan lagi. Kalau udah agak terang jalan, hujan gede lagi, minggir lagi. Pada saat sudah mendekati rumah tempat kakak saya ini, itu di daerah situ itu kering, nggak hujan. Itu dari istri saya yang posisi di Pasar Kemis, kalau kakak saya itu Balaraja. Begitu juga seperti yang tinggal di Citraraya, Cisopur, Citraraya, Cisoka sama, ada yang Cisoka, ada yang Citraraya. Dari rumah juga sama, hujan lebat. Tapi setelah mendekati rumah kering di situ. Jadi dari mata arang ini hujan lebat semua, tapi cuma di lingkaran itu nggak hujan. Itu hanya salah satu fenomena atau kejadian, ya namanya kejadian alam itu fenomena. Dan itu bisa dikatakan bahwa itulah bentuk bahwa kita sudah mampu berkomunikasi. Untuk bisa berkomunikasi seperti di dalam video ataupun di dalam grup WhatsApp tadi, gimana kita bisa berkomunikasi, maka yang perlu kita lakukan adalah kita membersihkan diri. Yang pertama, bersihkan diri kita dengan api. Yang kedua, bersihkan diri kita dengan angin. Yang ketiga, bersihkan diri kita dengan air. Yang keempat, bersihkan diri kita dengan bumi. Yang kemarin saya tunjukkan dengan besi panas terus saya jilat, itu adalah proses pembersihan diri dengan api. Proses pembersihan diri dengan api ini adalah yang punya hajat itu adalah api, tapi didorong ataupun disekuyung. Kalau kalian disekuyung sama 3 anasir angin, anasir air, dan anasir bumi, itu mendorong ataupun membantu. Tapi yang punya hajat adalah api. Begitu juga pada saat saya membersihkan diri dengan angin. Yang punya hajat angin tapi didorong ataupun dibantu, ya kan, yang membantu. Yang punya hajat angin tapi dibantu sama 3 anasir. Begitu juga saat membersihkan diri dengan air. Yang punya hajat air tapi didorong juga dibantu sama. Maka untuk membersihkan diri dengan 4 elemen
Ini salah satu faktor agar kita terhubung. Karena dengan dibersihkan, maka setelah kita bersih, energi kita yang tadinya energi prana itu akan menjadi energi murni. Pada saat energi murni dibersihkan lagi dan dijaga, di mana sudah ditempa dan sudah dilatih secara benar dan tepat, olah napas, olah cipto, olah rasa dan olah karso, maka kemurnian dan kesucian ini bisa dijaga stabil. Tidak hari ini murni langsung kotor lagi. Jadi kalau udah ini stabil, kemurnian stabil, dan pada saat murni ini kita udah mampu menjaga stabilannya, perilaku murni menuju suci. Pada saat kita sudah suci, disitulah kita bisa berkomunikasi dengan jagat raya. Salah satu bentuk lagi bahwa kita sudah berkomunikasi dengan jagat raya itu bagaimana kita bisa berbicara dengan burung, bisa berkomunikasi seperti kita berkomunikasi dengan manusia, bisa berkomunikasi dengan binatang-binatang. Di samping kita bisa berkomunikasi dengan hal-hal yang tadi saya sebutkan, di dalam hati kita setiap dia gerak, kita menyadari bahwa ini gerak alam mempunyai arti apa, maka kita di situ di dalam hati namanya membaca perlampito bahwa oh besok alam akan seperti ini, oh nanti akan ada kejadian ini, kejadian ini, kejadian itu. Bisa nanti, nggak bisa kita ibaratnya belajar caranya terus itu oh berarti seperti ini, nggak bisa. Ini tidak bisa dipahami dan tidak bisa ini mengerti oleh akal pikiran kita, tidak, bukan ranahnya ke situ. Kalau pakai ini stres nggak bakalan mampu ini menjangkau, enggak. Kecuali ada orang yang seperti ilmuwan Einstein, di mana dia menemukan energi, nanti baru bisa ada perantara yang menjembatani. Saya kira gambarannya seperti itu. Intinya adalah selaraskan diri kita dengan energi jagat raya, maka kita bisa terhubung atau terkoneksi atau kita bisa berkomunikasi dengan jagat raya. Demikian jawaban singkat dari saya, semoga mampu memberikan jawaban atas pertanyaan yang ada dalam grup WhatsApp